Halo guys, ada lagi nih satu kasus yang membuat kita geleng-geleng kepala soal tingkah laku para pejabat kita. Yaitu kasus surat edaran untuk permohonan pendampingan yang mengatasnamakan Menteri UMKM untuk istrinya, untuk istri Pak Menteri. Ya meskipun kita sudah lihat bantahan dari Pak Menteri, lalu bahkan bantahan dari istrinya sendiri bahwa itu adalah acara pribadi dan dia nggak tahu menau soal surat itu. Tapi kok rasanya aneh ya, karena menurut saya nggak mungkin sih sekretariat kementerian berani membuat surat resmi begitu tanpa seizin menteri. Apalagi kalau kita lihat kan komplit sekali datanya itu ya, ada kota-kotanya, tanggal tujuannya, ada kop suratnya, bahkan ada tanda tangan digitalnya, ada QR code-nya. Aneh menurut saya. Jadi kalau memang benar Pak Menterinya nggak tahu, ini kan artinya wah udah terjadi penyalahgunaan wewenang gitu ya. Jadi yang dipertanyakan justru kenapa sekretariat kementerian berani membuat surat seperti ini gitu, dan apa tujuannya? Ini kan yang harus jadi pertanyaan gitu. Jadi kalau menurut saya yang penting itu bukan klarifikasi menteri atau istrinya, tapi justru dari sekretaris kementeriannya. Kalau nggak salah di situ ada namanya Arif Rahman Hakim. Nah kita justru perlu klarifikasi dari Pak Arif Rahman Hakim ini surat beneran atau enggak gitu. Tapi sebenarnya gampang sih ya untuk melihat soal data surat ini. Kan ada QR code-nya, ada tanda tangan digitalnya, ya tinggal di scan, ya terbuka semua data soal surat ini, tembusannya kemana dan sebagainya. Sebenarnya mudah sih. Nah jadi kalau menurut saya jika memang menteri dan istrinya nggak tahu, nah justru harusnya Pak Menteri ini mengambil sikap tegas untuk meminta pertanggungjawaban dari sekretarisnya, dari sekretaris kementerian ini yang membuat surat ini gitu. Dan kalau memang ini terbukti terjadi pemalsuan, ya Pak Menteri nggak tahu, nah ini kan bukan lagi masalah sepele, tapi bisa menjadi masalah kriminalitas administratif yang tentunya harus diusut tuntas. Ini kan berbahaya nih, penyalahgunaan wewenang mengatasnamakan menteri. Jadi bukan cuma sekedar klarifikasi di media gitu ya, tapi kita justru perlu tindakan tegas dari Pak Menteri dan transparan soal kasus ini gitu ya. Dan kalau kita bicara soal pendampingan seperti ini, sebenarnya ya banyaklah kita dengar seliweran gitu ya. Tapi kalau menurut saya harusnya para pejabat dan keluarganya ini harus menghindari hal-hal begini ya. Soal penggunaan fasilitas negara yang tidak seharusnya. Karena ini kan bukan hanya mencoreng citra pemerintahan gitu ya, tapi juga akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah kita. Ini publik akan jadi meragukan soal transparansi, soal tata kelola pemerintahan kita. Ya kalau memang pemerintahan kita mau berniat untuk memperbaiki, ya harusnya dimulai dari kasus-kasus seperti ini. Salam.